Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video pembelajaran kimia. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyetarakan persamaan reaksi. Jadi yang dimaksud persamaan reaksi kimia di sini adalah merupakan ungkapan tertulis untuk menggambarkan proses reaksi kimia ya, dengan menggunakan persamaan reaksi kimia. Kita itu dapat melakukan penyelidikan awal ya, atau perencanaan sebelum kita melakukan reaksi yang sebenarnya di laboratorium. Kita juga dapat memperhitungkan berapa jumlah bahan yang akan digunakan, bagaimana produk yang akan dihasilkan, termasuk upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk memaksimalkan hasil reaksi. Jadi di sini yang perlu kalian ingat ya, bahwa yang namanya persamaan reaksi kimia itu terdiri dari ruas kiri berupa reaktan atau bahan dan ruas kanan yaitu berupa produk atau hasil yang dipisahkan dengan tanda panah. Dalam persamaan reaksi kimia ini, jumlah atom dan jenis unsur sebelum dan sesudah reaksi, baik itu di kiri dan di kanan, haruslah sama atau setara. Berikut adalah contoh reaksi yang sudah setara. Misalnya ini ya, C ditambah O2 menjadi CO2. Persamaan di atas dikatakan sudah setara karena jumlah atom-atom di ruas kiri dan kanan sama. Jumlah atom C di sini ya ada 1 di kiri, di kanan juga ada 1. Jumlah atom oksigen di kiri ada 2, di kanan juga ada 2. Maka ini dikatakan persamaan reaksi kimia yang sudah setara. Lanjutkan ya, bagaimana cara menyetarakan reaksi kimia. Jadi jika jumlah atom ruas kiri dan kanan belum sama, maka kita perlu menyetarakannya terlebih dahulu. Nah, dalam menyetarakan persamaan reaksi kimia ini, kita hanya berhak menambahkan angka di depan rumus kimia zat-zat yang terlibat, atau kita sebut juga dengan koefisien. Jadi kita tidak diperbolehkan mengubah rumus kimia zat yang terlibat. Suatu reaksi kimia itu dikatakan sudah setara ya kalau memenuhi syarat sebagai berikut. Jadi jenis unsur-unsurnya sebelum dan sesudah reaksi selalu sama, jumlah masing-masing atom sebelum dan sesudah reaksi selalu sama ya. Kemudian yang ketiga, perbandingan koefisien reaksi menyatakan perbandingan mol ya, khusus ini yang berwujud gas. Perbandingan koefisien juga menyatakan perbandingan volume asalkan suhu dan tekanannya sama. Reaksi dan hasil reaksi dinyatakan dengan rumus kimia yang benar. Lalu wujud zat-zat yang terlibat dalam reaksi harus dinyatakan dalam tanda kurung setelah rumus kimia. Jadi untuk menyetarakan persamaan reaksi kimia itu secara mudah ya, ada yang bisa dilakukan secara langsung, ada juga yang tidak langsung. Nah, untuk memahami bagaimana cara menyetarakan persamaan reaksi kimia dengan dua metode tersebut, silakan kalian simak ya dengan sesama penjelasan berikut. Yang pertama, cara langsung. Jadi cara langsung di sini adalah artinya melihat persamaan reaksi, kemudian jumlah atomnya langsung disamakan secara coba-coba. Ini cara ini biasanya disebut juga dengan cara lirik kiri, lirik kanan ya. Atau disebut juga dengan cara menebak. Biasanya digunakan untuk persamaan reaksi yang sederhana. Tapi kalau sudah terbiasa, persamaan reaksi yang kompleks pun dapat diselesaikan dengan teknik ini. Kita lihat ya contohnya. H2 ditambah O2 menjadi H2O. Di ruas kiri kan atom H ada 2. Di ruas kanan atom H juga ada 2. Ini sudah sama. Di ruas kiri atom O itu ada 2. Di ruas kanan atom O ada 1. Jadi belum sama. Nah, atom H di ruas kiri dan kanan tanda panah sudah sama. Sementara kiri ada 2 sedangkan di kanan 1. Jadi harus kita kalikan dengan setengah ya, angka setengah O-nya supaya jumlahnya itu sama dengan 1. Sekarang atom O di kiri dan di kanan sudah sama. Agar koefisien tidak dalam bentuk pecahan, jadi semuanya kita kalikan dengan 2 ya. Mohon maaf ya, ini
harusnya indeksnya itu ditulis di bawah ya, 2, 2, 2, sama seperti halnya ini ya, 2, 2, 2. Ini jadi supaya tidak berupa pecahan, jadi kita kalikan 2 semuanya. Ini kan tadi koefisien H2 itu 1, kalikan 2 berarti 2. Kalau yang koefisien setengah kalikan 2 berarti 1. Yang koefisien 1 dikalikan 2 jadi 2. Nah ini sekarang sudah setara. Sekarang coba kalau yang ini ya, setarakan reaksi pembakaran gas etena. Etena itu rumusnya C2H4 dengan oksigen yang menghasilkan gas karbon dioksida dan air. Ini belum setara ya. Tugas kita adalah menyetarakan persamaan reaksi ini. Coba Anda perhatikan ya, di ruas kiri atom C kan ada 2, di kanan 1. Maka kita kali dengan angka 2 di sini ya. Atom H di ruas kiri ada 4, di kanan ada 2. Jadi kita kalikan dengan angka 2. Dan kemudian sekarang jumlahkan ya. Nah ini kan C tadi dikali 2 ya, berarti O nya juga dikali 2. 2 kali 2 kan 4 ya. Kemudian yang ini kan dikali 2 ya, 4 ditambah 2 jadi 6. Sementara di sini O nya ada 2. Nah 2 kali berapa supaya jadi 6, jadi kita kalikan dengan 3. Jadi koefisiennya adalah 1, 3, 2, 2 ya. Sekarang cara tidak langsung. Jadi cara tidak langsung adalah cara menyetarakan persamaan reaksi kimia dengan menggunakan persamaan matematik yang disebut juga dengan cara pemisalan. Nah, coba perhatikan ya. Ini persamaan reaksinya Al2SO4 3 kali ditambah CaCl2 menjadi AlCl3 ditambah CaSO4. Nah, ini diselesaikan ya dengan dimisalkan saja. Karena ini di jumlah senyawanya ada 4 macam ya. Al2SO4 3 kali, CaCl2 kali, AlCl3 dan CaSO4. Jadi dimisalkan dengan koefisien ya abjad di sini A, B, C, dan D. Selanjutnya Anda perhatikan lagi di sini ya. Jadi di sini Al kan ada 2 ya. Jadi di ruas kiri 2 kali A, 2A tulis di sini ya. Di ruas kanan Al-nya kan ada 1 kali C, C, 1C atau C saja boleh. Kita tulis persamaan 1. Sekarang jumlah atom S di ruas kiri kan ada 1 ya, dikalikan 3. 3 dikali A jadi 3A. Sementara di kanan S-nya ada 1 kali D, 1D atau D saja. Kita tulis sebagai persamaan 2. Lalu atom O di ruas kiri. Ini kan O-nya ada 4 ya. Nah, ini indeksnya di bawah semua ya. Pokoknya kalau ada rumus kimia indeks itu kalian tulis di bawah ya. Al-nya kan ada 2 ya. Nah, di sini 2-nya di bawah. Sekarang yang disamakan adalah jumlah atom O. O kan ada 4 ya. 4 kali 3 12. Nah, di sini ditulis 12 kali A 12A. Sementara di kanan ya O-nya itu ada 4. 4 kali D, 4D. Kita tulis sebagai persamaan 3. Sekarang atom Ca. Ca kan di ruas kiri ada 1. 1 kali B, 1B. Kemudian Ca di ruas kanan 1. 1 kali D, 1D. Kita nyatakan dengan persamaan 4. Jumlah atom Cl ya. Di kiri kan ada 2. 2 kali B, 2B. Sementara di kanan ada 3. 3 kali C, 3C. Jadi kita nyatakan dengan persamaan 5. 2B sama dengan 3C. Nah, sekarang dilanjutkan dengan pemisalan ya. Misalnya A-nya kita misalkan dengan angka 1. Jadi dari persamaan 1 kan diperoleh 2A sama dengan C. Kita sekarang mau mencari harga C, masukkan angkanya ya. A kan dimisalkan 1. Jadi 2 kali 1 kan 2. 2 sama dengan C atau C sama dengan 2. Persamaan 2. 3A kan sama dengan D. A-nya dimisalkan 1. Jadi 3 kali 1 sama dengan D. Jadi D sama dengan 3. Untuk mencari persamaan 4. 1B sama dengan 1D. Atau B sama dengan D. D-nya sudah diketahui 3. Berarti B juga sama dengan 3. Dilanjutkan. Persamaan 3 tidak perlu digunakan. Karena harga A, B, C, dan D sudah ditemukan. Nah di sini yang perlu kalian ingat ya bahwa
penyelesaian persamaan reaksi di sini nggak perlu berurutan 1 dulu, 2 dulu, 3 dulu, 4 dulu dan seterusnya, tidak usah. Panah saja dulu yang dianggap kalian mudah ya, yang dianggap paling sederhana dan bisa diselesaikan ya. Nanti yang paling sulit terakhir kita selesaikan. Hasilnya adalah seperti ini, diperoleh A sama dengan 1, B-nya 3 ya, C-nya 2, D-nya 3. Berarti di sini kalau sudah seperti ini berarti sudah selesai. Reaksi di ruas kiri dan di ruas kanan sudah setara. Untuk memahami konsep yang telah kita pelajari tadi, silakan kalian kerjakan soalnya ya di buku latihan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.